sekalian, apa kabar hari ini? Bung Jack berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat. Dan walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID, kita tetap harus berdoa kepada Tuhan supaya masa pandemi ini boleh cepat selesai. Baik adik-adik, seperti biasa hari ini kita akan ibadah hari Minggu, Persekutuan Teruna. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berdoa. Ibadah persekutuan Teruna yang kami lakukan di pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 12 sampai 15. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan doa syukur kami Tuhan padamu saat ini. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Matius 20 ayat 1-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedenar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan ini berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima
masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambil bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Salam adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Tema kita saat ini yaitu membangun jejaring internal dengan gereja-gereja. Dari pembacaan Alkitab kita saat ini, apa yang dapat kita simpulkan tentang orang-orang upahan di kebun anggur? Yaitu bahwa mereka sama-sama mempunyai kesempatan dan juga mendapatkan anugerah pekerjaan untuk bekerja di kebun anggur, yang mana mereka pada saat itu adalah pengangguran, sehingga mereka bersyukur atas berkat pekerjaan yang mereka terima. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, walaupun mereka sama-sama bekerja di kebun anggur, namun waktu lamanya mereka bekerja itu ada berbeda-beda, tidaklah sama. Ada 4 session di sini yang kita bisa lihat. Ada yang bekerja mulai dari pukul 9 pagi, ada yang dari mulai pukul 12 siang, ada yang mulai pukul 3 sore, dan ada juga yang pukul 5 sore mulai bekerja di kebun anggur. Nah, kesepakatan mereka yang bekerja 1 hari, mereka mendapatkan 1 dinar. Itu kesepakatan dari pemilik kebun anggur pada saat itu. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ketika tiba waktunya menerima upah, apa yang terjadi? Ketika orang-orang upahan yang bekerja dari pukul 5 sore terlebih dahulu diberi upah, mereka mendapat 1 dinar. Itu dilihat oleh orang-orang upahan yang mulai bekerja pukul 9 pagi. Begitu melihat mereka mendapat 1 dinar, orang-orang yang bekerja dari pukul 9 merasa mereka sudah lama bekerja dari pukul 9. Sedangkan yang bekerja pukul 5 sore aja mendapatkan 1 dinar. Berarti kita mendapatkan lebih dari 1 dinar. Mereka berpikir begitu. Nah, ketika tiba saatnya mereka menerima upah, tetap mereka melihat mereka dapat 1 dinar. Mereka tidak bersyukur. Malah mereka iri hati dengan orang-orang yang menerima upah 1 dinar yang dari jam 5 sore. Di sini mereka melupakan kesepakatan yang mereka buat. Mereka iri hati dengan berkat orang lain. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, di sini kita belajar untuk kita selalu bersyukur dengan segala apa yang kita punya. Jangan kita membanding-bandingkan berkat kita dengan orang lain. Di sini pemikiran dunia berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahwa dalam berpikir secara duniawi, kita bekerja lebih lama, pasti kita lebih banyak juga mendapatkan upah. Tetapi di sini perumpamaan tentang kerajaan sorga, bahwa dalam hal kerajaan sorga tidaklah demikian. Tidak melihat waktu lamanya kita dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan
firman Tuhan. Dan dalam pelayanan tidaklah ditentukan dengan berapa lamanya kita melayani. Walaupun kita tahu bahwa saya sudah melayani Tuhan lama, sehingga pasti saya lebih mendapat berkat dari orang-orang yang tidak melayani Tuhan. Pemikiran kita tidak sama dengan pemikiran Tuhan. Bahwa menjadi pelayan Tuhan bukan diukur dari lama waktunya kita melayani, namun dari hati yang rela dan ikhlas melayani. Kita harus menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan di dalam pelayanan di gereja. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati setiap manusia. Saat ini adik-adik teruna diminta untuk membangun jejaring internal dengan gereja-gereja, membangun kerjasama, komunikasi yang baik dengan sesama teman-teman gereja maupun di luar gereja dalam hal melayani Tuhan. Adik-adik teruna jangan melihat waktu, saya masih muda, saya masih teruna, saya masih belum dewasa, saya belum pantas, saya belum layak melayani Tuhan. Bukan, jangan adik-adik melihat waktu. Hari ini adik-adik diajarkan untuk melayani Tuhan, memberikan hati dan pikiran kita melayani Tuhan. Jalin komunikasi kerjasama dengan teman-teman satu gereja. Saling menguatkan, saling mengisi. Mungkin adik-adik ada yang punya talenta, pintar bernyanyi, pintar menari, pintar bermain musik. Mari, andalkanlah talentamu, berkatmu. Jangan menghitung-hitung berkat yang apa yang Tuhan berikan. Kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Biar Tuhan bekerja terhadap diri kita. Jangan kita merasa lebih baik. Saya sudah menjadi pengikut Tuhan. Saya anak Tuhan sudah lama dari lahir. Tetapi kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama. Hidup ini haruslah menjadi berkat. Di sini adik-adik diingatkan kembali, mari adik-adik kita jalin kerjasama komunikasi yang baik dengan teman-teman kita. Khususnya di dalam gereja kita, kumpulan gereja kita. Baru nanti kita keluar. Bila ada pertandingan, perlombaan-perlombaan antar gereja, mari kita semangat. Kita berikan hati kita berikan pemikiran kita. Kita melayani Tuhan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Jangan malas. Ya adik-adik, apalagi saat ini kita beribadah secara daring. Ya, banyak adik-adik juga apabila dapat tugas untuk membaca firman atau berdoa syafaat atau berdoa persembahan, tidak semangat, tidak bersukacita dengan diberi tugas melayani Tuhan. Jangan ya adik-adik, harus tetap semangat, harus tetap melayani Tuhan, harus menjadi berkat bagi sesama. Jangan sombong, harus saling menghargai, menghormati orang tua. Dimanapun kalian bertegur sapa, jangan sombong, jangan merasa tidak melihat orang-orang di sekitar. Saya sudah cukup dengan berkat yang saya terima, sehingga saya tidak mau melihat berkat-berkat yang ada di depan mata.
tidak mau melihat teman-teman kita. Mari adik-adik, kita menjadi adik-adik teruna yang melayani Tuhan, baik di dalam gereja kita maupun di luar gereja kita. Kita saling mendoakan, kita saling berbagi berkat. Talenta yang ada bersama dengan kita, yang Tuhan berikan, mari kita salurkan kepada teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tritunggal Allah yang dimuliakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berterima kasih karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Engkau Allah yang tetap mengasihi dan memelihara kami, menjaga kami, dan memberkati kami, Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan, karena nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami, bukan karena kuat dan gagah kami, Tuhan, tapi karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas firman Tuhan yang boleh ditaburkan di pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah ditaburkan Engkau berkati itu menjadi kekuatan bagi kami, khususnya kami dimampukan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, kami berdoa bagi orang tua kami, Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, Tuhan, apapun yang mereka kerjakan setiap hari, Tuhan, biarlah Engkau memberkati, Tuhan. Curahkan berkat yang melimpah bagi mereka, Tuhan, supaya mereka boleh tetap mengayomi kami, membimbing kami, Tuhan, di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, khususnya beri kesehatan bagi mereka, kekuatan bagi mereka, kesabaran bagi mereka, Tuhan, untuk mengatasi masa-masa pandemi COVID ini, Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi kami selaku anak-anak Tuhan. Dalam setiap pendidikan kami, proses belajar mengajar kami yang kami lakukan setiap hari, Tuhan. Masih dalam kondisi pandemi COVID, kami masih belajar dalam keadaan daring, Tuhan. Tuhan, berkati kami semua, Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pelajari, Tuhan, biarlah Engkau memberkati itu, Engkau sempurnakan itu, Tuhan, untuk yang terbaik bagi masa depan kami, Bapa. Teristimewa, Tuhan, berkati kesehatan kami, Tuhan, supaya kami boleh tetap sehat menjalani pendidikan kami, Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Khususnya Engkau berkati Presiden dan Wakil Presiden serta para Menteri, Tuhan, dalam memimpin bangsa ini, Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin juga sampai ke pelosok-pelosok tanah air, khususnya Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan, Tuhan. Kau berkati semua anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan untuk memimpin bangsa ini, Tuhan, sebagai pengambil-pengambil keputusan. Biarlah mereka boleh melakukan pekerjaan ini hanya seturut kasih dan kehendak-Mu, Bapa. Di dalamnya, Tuhan, gereja kami tumbuh dan berkembang, khususnya GPIB Immanuel Medan dalam setiap pelayanannya. Engkau berkati Bapak Pendeta Joni Lontoh, Tuhan, bersama dengan seluruh presbiter. Engkau berkati mereka dalam setiap pelayanan yang diupayakan, Tuhan. Begitu juga Engkau berkati seluruh komisi-komisi, pelkat yang ada, bahkan panitia-panitia, khususnya panitia pembangunan gedung gereja Maduma. Engkau berkati setiap usaha panitia dan para pekerja dalam membangun gereja ini, Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, supaya pada saatnya nanti, Tuhan, umat-Mu boleh beribadah di rumah ibadah ini, Tuhan. Berkati semua tangan-tangan, Tuhan, yang Kau siapkan untuk membantu lancarnya proses pembangunan gedung gereja ini, Tuhan, baik secara finansial, bahkan sebagai pendukung moral, doa untuk lancarnya proses pembangunan gedung gereja ini, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni salah dan dosa kami, Tuhan. Lalu inilah doa syukur kami di pagi hari ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan karena kami telah mengumpulkan persembahan kami yang ialah berkat dari Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Adik kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ada sukacita di hati kami Tuhan Yesus ketika kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengarkan saat ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Salam. Tuhan Yesus memberkati.